Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh BRICS. Hal ini disampaikan oleh pemerintah Brazil selaku Presiden BRICS. Terima kasih Presiden Lula atas kepemimpinan Presiden Lula memimpin BRICS. Di bawah kepemimpinan beliau, Indonesia paling cepat diterima di BRICS. Dunia sedang berubah. Selama puluhan tahun, dolar Amerika menjadi raja dalam perdagangan internasional. Hampir semua transaksi besar dunia menggunakan mata uang ini. Negara-negara berkembang bergantung pada dolar untuk impor, ekspor, hingga menjaga stabilitas ekonomi mereka. Namun, sekarang perlahan mulai muncul gerakan baru yang mencoba mengurangi dominasi tersebut. Dan salah satu negara yang kini ikut berada di garis depan perubahan itu adalah Indonesia. Sejak resmi bergabung menjadi anggota penuh BRICS, posisi Indonesia di mata dunia mulai berubah. Banyak pihak melihat langkah ini bukan sekadar kerjasama ekonomi biasa, tetapi sebuah sinyal bahwa Indonesia ingin memainkan peran lebih besar dalam percaturan ekonomi global. BRICS sendiri merupakan kelompok ekonomi besar yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir, BRICS semakin aktif memperluas pengaruhnya dan mendorong sistem ekonomi dunia yang tidak lagi terlalu bergantung pada Amerika Serikat dan dolar AS. Bahkan sekarang, BRICS menguasai lebih dari 40% populasi dunia. Jika dilihat dari kekuatan pasar, sumber daya alam hingga jumlah penduduk, blok ini memang sangat besar. Karena itulah banyak negara mulai tertarik untuk bergabung. Salah satunya adalah Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim secara terbuka beberapa kali menyampaikan ketertarikannya terhadap BRICS. Malaysia melihat peluang besar jika bisa masuk ke dalam jaringan perdagangan dan ekonomi negara-negara BRICS. Namun, ternyata menjadi anggota BRICS tidak semudah yang dibayangkan. Indonesia berhasil diterima sebagai anggota penuh, sementara Malaysia masih berada pada posisi negara mitra. Perbedaan ini mulai menjadi perbincangan hangat di kawasan Asia Tenggara. Banyak masyarakat mulai membandingkan langkah Indonesia yang terlihat lebih berani dengan Malaysia yang masih sangat berhati-hati. Di tengah situasi ini, Presiden Indonesia Prabowo Subianto sempat menjadi sorotan ketika memberikan komentar santai soal melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika. Pernyataannya langsung viral di media sosial. Prabowo mengatakan bahwa masyarakat di desa pada dasarnya tidak memakai dolar dalam kehidupan sehari-hari mereka. Warung tetap ramai, aktivitas ekonomi tetap berjalan, dan masyarakat tetap bekerja seperti biasa. Banyak orang awalnya salah paham dengan pernyataan itu. Sebagian mengira pemerintah menganggap remeh pelemahan rupiah. Padahal, jika dipahami lebih dalam, pesan yang ingin disampaikan sebenarnya cukup jelas. Indonesia tidak boleh terus hidup dalam ketakutan setiap kali dolar naik. Selama ini, masyarakat sering panik ketika kurs rupiah melemah. Padahal yang paling penting bukan hanya angka nilai tukar, tetapi apakah rakyat masih bisa bekerja, makan, menjalankan usaha, dan mempertahankan daya beli mereka. Inilah yang sekarang mulai coba diubah oleh Indonesia. Pemerintah perlahan mendorong ekonomi yang lebih kuat dari dalam negeri. Fokusnya bukan lagi hanya menjadi negara pengimpor atau penjual bahan mentah murah, tetapi menjadi negara industri yang mampu menghasilkan produk bernilai tinggi. Strategi ini dikenal dengan istilah hilirisasi. Melalui hilirisasi, bahan mentah Indonesia tidak lagi langsung dijual ke luar negeri dengan harga murah. Mineral, nikel, bauksit, dan berbagai sumber daya lainnya mulai diolah di dalam negeri sebelum diekspor. Dengan cara ini, nilai jual produk meningkat berkali-kali lipat. Lapangan pekerjaan juga bertambah karena industri pengolahan dibangun di berbagai daerah. Pemerintah percaya bahwa jika industri dalam negeri tumbuh kuat, maka ketergantungan terhadap dolar perlahan akan berkurang. Indonesia tidak lagi hanya bergantung pada impor barang jadi dari luar negeri. Sebaliknya, Indonesia mulai bergerak menjadi produsen besar. Jika melihat sejarah China, langkah seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Dulu China juga pernah mengalami masa sulit ketika mata uang mereka melemah dan dianggap tidak stabil. Tetapi mereka tidak langsung panik. Pemerintah China fokus membangun industri, memperkuat produksi lokal, dan mendorong rakyat memakai produk dalam negeri. Hasilnya terlihat sekarang. China berubah menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia.
Karena itulah sebagian pihak mulai melihat Indonesia sedang mencoba mengikuti jalur yang mirip. Fokusnya adalah memperkuat fondasi ekonomi domestik terlebih dahulu. Desa mulai bergerak, UMKM berkembang, kawasan industri terus dibangun dan investasi hilirisasi terus masuk. Semua ini diharapkan bisa membuat ekonomi Indonesia lebih tahan terhadap guncangan global. Sementara itu di Malaysia, perdebatan soal BRICS mulai memanas. Banyak tokoh politik di sana mendukung langkah untuk mendekat ke BRICS karena melihat pasar yang sangat besar. Mereka percaya kerjasama dengan negara-negara BRICS bisa membantu Malaysia mengurangi ketergantungan terhadap Barat dan membuka peluang perdagangan baru. Namun di sisi lain, ada juga kelompok yang khawatir. Mereka takut jika Malaysia terlalu dekat dengan BRICS, hubungan dengan Amerika Serikat bisa terganggu. Dalam beberapa perdebatan politik dan sidang parlemen, muncul kekhawatiran bahwa Amerika dapat memberikan tekanan ekonomi jika Malaysia dianggap terlalu mendukung agenda dedolarisasi. Beberapa politisi bahkan secara terbuka mengingatkan bahwa Amerika memiliki pengaruh besar terhadap sistem perdagangan global. Jika Malaysia melanggar garis merah, maka bisa saja muncul konsekuensi tertentu dalam hubungan dagang dan ekonomi mereka. Karena itulah, pemerintah Malaysia terlihat sangat berhati-hati dalam mengambil langkah. Pemerintah Malaysia sendiri mencoba menjaga keseimbangan. Mereka ingin mendapatkan manfaat ekonomi dari BRICS, tetapi pada saat yang sama tidak ingin merusak hubungan dengan negara-negara Barat. Dalam berbagai pernyataan resmi, beberapa pejabat Malaysia mengatakan bahwa status sebagai negara mitra BRICS sebenarnya sudah cukup baik untuk saat ini. Mereka menilai menjadi mitra BRICS tetap memberikan keuntungan besar dalam perdagangan dan kerjasama ekonomi tanpa harus langsung menjadi anggota penuh. Namun, perdebatan di dalam negeri Malaysia tetap berlangsung. Ada yang mendukung langkah lebih berani, ada juga yang meminta pemerintah tetap berhati-hati agar tidak terjebak dalam konflik geopolitik antara kekuatan besar dunia. Situasi ini membuat banyak orang mulai membandingkan posisi Indonesia dan Malaysia. Indonesia terlihat lebih percaya diri mengambil langkah besar bersama BRICS, sementara Malaysia masih mencoba mencari posisi aman di tengah tekanan global. Di tengah semua dinamika ini, satu hal yang mulai terlihat adalah dunia memang sedang bergerak menuju sistem baru. Dulu, hampir semua negara sepenuhnya bergantung pada dolar Amerika. Tetapi sekarang, semakin banyak negara mulai mencoba memakai mata uang lokal dalam perdagangan mereka. Negara-negara BRICS bahkan aktif membicarakan sistem pembayaran alternatif agar perdagangan internasional tidak selalu harus menggunakan dolar. Perubahan ini tentu tidak akan terjadi dalam semalam. Dolar Amerika masih sangat kuat dan masih menjadi mata uang utama dunia. Namun arah perubahan mulai terlihat perlahan. Banyak negara ingin memiliki lebih banyak pilihan dan tidak sepenuhnya bergantung pada satu kekuatan ekonomi saja. Bagi Indonesia, langkah masuk BRICS bisa menjadi peluang besar sekaligus tantangan besar. Jika berhasil memanfaatkan momentum ini, Indonesia berpotensi menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia. Dengan jumlah penduduk besar, sumber daya alam melimpah, dan pasar domestik yang kuat, Indonesia memang memiliki modal besar untuk tumbuh. Tetapi tentu perjalanan ini tidak mudah. Indonesia tetap harus memperkuat industri, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga stabilitas ekonomi, dan memastikan bahwa pertumbuhan benar-benar dirasakan masyarakat luas. Sebab pada akhirnya, kekuatan ekonomi sejati bukan hanya soal angka di atas kertas, tetapi tentang kesejahteraan rakyat sehari-hari. Karena itu, ketika dolar naik atau turun, masyarakat tidak perlu langsung panik berlebihan. Yang paling penting adalah apakah ekonomi dalam negeri tetap bergerak, apakah rakyat masih punya pekerjaan, apakah usaha kecil tetap hidup, dan apakah produksi nasional terus tumbuh. Jika semua itu berjalan, maka fondasi ekonomi akan tetap kuat. Dan mungkin inilah pesan besar yang sekarang sedang coba dibangun Indonesia. Bahwa masa depan ekonomi tidak boleh hanya bergantung pada kekuatan luar, tetapi harus dibangun dari kekuatan sendiri. Dunia sedang berubah. BRICS semakin besar. Negara-negara mulai mencari jalan baru. Indonesia mulai mengambil langkah berani. Sementara Malaysia masih berhitung dengan hati-hati. Pertanyaannya sekarang, apakah BRICS benar-benar mampu mengubah dominasi dolar Amerika? Dan apakah Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru yang disegani dunia? Waktu yang akan menjawab semuanya.